Bayangkan dirimu berdiri di ambang pintu sebuah babak baru dalam hidupmu. Angin lembut membawa bisikan penuh janji. Matahari bersinar dengan hangat, seolah semesta tersenyum melihat keberadaanmu. Apa yang akan kau baca berikut ini bukanlah kebetulan. Tidak, ini adalah momen yang telah ditakdirkan. Setiap pilihan, langkah dan rintangan yang telah kamu lalui adalah bagian dari perjalanan yang telah membawa kamu tepat ke titik ini. Pikirkan sejenak. Berapa banyak belokan tak terduga dan keputusan kecil yang mengarahkanmu untuk sampai di sini. Tidak ada yang sia-sia. Semua itu adalah rangkaian harmoni ilahi yang dirancang khusus untukmu. Kini, pesan ini hadir untuk menggugah hatimu, membangkitkan semangatmu, dan menunjukkan bahwa apa yang menantimu jauh lebih besar daripada apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukan sesuatu yang sederhana, tapi berarti. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Ya, 77, bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat yang akan menggema hingga ke lapisan semesta. Sinyal ini adalah cara kita untuk menyatakan bahwa kita siap menerima pesan ini dengan sepenuhnya. Terima kasih atas setiap dukungan yang kamu berikan melalui Super Thanks. Dukungan ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa kita berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Setiap langkah kecil ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuka pintu bagi berkat dan pencerahan. Jadi, mari kita mulai. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan harapan yang mulai tumbuh di hatimu. Perjalanan ini bukan hanya tentang membaca atau mendengarkan, melainkan tentang merasakan, menyerap, dan menghidupkan setiap pesan yang akan mengubah caramu melihat dunia. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang berjalan bersamamu, membimbingmu, dan menantimu untuk membuka potensi sejati yang telah lama tertidur. Ini adalah waktu untuk melangkah dengan penuh keyakinan, untuk percaya bahwa kamu dipilih, dan untuk mengizinkan keajaiban memasuki hidupmu. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Di setiap kata yang tertulis, ada pesan yang siap mengubah hidupmu. Di setiap paragraf, ada pencerahan yang menanti untuk ditemukan. Dan di setiap langkah yang kamu ambil, ada janji bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Inilah saatnya. Mari kita mulai. Bab 1. Memasuki alam yang dipilih. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah tepi hutan yang luas. Angin lembut berbisik, membawa aroma kehidupan baru yang belum pernah kamu rasakan. Di kejauhan, sinar hangat yang bukan sekadar cahaya biasa, tetapi pancaran energi penuh harapan, mengundangmu untuk melangkah maju. Inilah saatnya, sebuah undangan dari semesta untuk memasuki alam yang tidak semua orang sadari keberadaannya. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan tanpa arah, tetapi apa yang tidak kita lihat adalah bahwa setiap langkah memiliki makna. Setiap kejadian, baik yang membuat kita tertawa atau menangis, adalah bagian dari lukisan besar yang sedang diciptakan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu tidak sekadar mengalir dalam arus waktu. Tidak, kamu adalah seseorang yang dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Namun, apa artinya menjadi dipilih? Mungkin kamu merasa seperti orang biasa, seseorang yang menjalani hidup seadanya. Tetapi, inilah keajaibannya. Semesta seringkali memilih mereka yang merasa kecil untuk melakukan hal-hal besar. Seperti biji kecil yang tumbuh menjadi pohon raksasa, begitu pula jiwa yang sederhana dapat menyentuh bintang-bintang. Setiap tantangan yang kamu hadapi hingga saat ini, kesedihan, rasa sakit, bahkan kegagalan, bukanlah penghalang, melainkan guru yang telah membentukmu. Pikirkan kembali semua momen sulit dalam hidupmu. Apakah itu mengajarkanmu keteguhan? Apakah itu membangkitkan empati dalam hatimu? Semua itu adalah persiapan untuk langkah besar berikutnya. Saat ini,
kamu berdiri di ambang pintu perubahan besar. Hutan di depanmu adalah simbol dari kemungkinan yang belum tergali. Cahaya di kejauhan adalah tujuan yang menunggu untuk ditemukan. Tapi inilah kebenarannya. Hanya mereka yang berani melangkah maju, keluar dari zona nyaman, yang akan menemukan keajaiban di sisi lain. Rasakan getaran kecil di dalam hatimu saat kamu membaca ini. Itu adalah suara kecil yang selama ini mungkin kamu abaikan. Suara yang berkata, ada sesuatu yang lebih besar untukmu. Kamu lebih dari yang kamu kira. Suara ini adalah panggilan untuk menjadi versi terbaik dirimu, untuk melangkah ke dalam peranmu sebagai seorang pemimpin, seorang pencipta, dan seorang yang berani bermimpi. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menerima bahwa kamu memang dipilih. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Semesta memiliki cara untuk menata setiap detail dengan sempurna. Kamu berada di sini, membaca ini, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena sesuatu yang lebih besar ingin berbicara langsung kepadamu. Pejamkan mata sejenak dan bayangkan dirimu berjalan menuju cahaya itu. Dengan setiap langkah, rasakan keyakinan tumbuh dalam hatimu. Bisikan pada dirimu sendiri, saya layak untuk menerima keajaiban ini. Saya siap untuk melangkah maju. Saya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jika keraguan muncul, itu adalah bagian dari perjalanan. Pikiran seringkali takut pada perubahan karena perubahan membawa ketidakpastian. Namun disinilah keajaiban terjadi, di tempat di mana kenyamanan berakhir dan keberanian dimulai. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semesta berjalan bersamamu, mengirimkan tanda-tanda kecil di sepanjang jalan. Mungkin itu adalah kata-kata dari seseorang, momen kecil yang menyentuh hati, atau bahkan perasaan mendalam yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Semua itu adalah pesan, bimbingan untuk mengarahkanmu ke arah yang benar. Hari ini, buat keputusan untuk percaya bahwa kamu dipilih. Kamu tidak lagi hanya seorang pengamat dalam kehidupan ini. Kamu adalah pemain utama dalam cerita besar yang sedang ditulis. Jangan takut untuk melangkah. Jangan ragu untuk bermimpi besar. Dunia menunggumu untuk menghidupkan potensi penuhmu. Ingat, apapun yang telah kamu lalui hingga saat ini hanyalah permulaan. Cahaya itu di kejauhan adalah milikmu untuk diraih. Semua yang perlu kamu lakukan adalah percaya dan melangkah maju. Bab 2. Melepaskan beban masa lalu. Bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan panjang, membawa sebuah ransel besar di punggungmu. Ransel itu penuh dengan batu-batu yang mewakili rasa penyesalan, rasa takut, rasa malu, dan luka-luka lama yang belum tersembuhkan. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan napas terasa tercekik oleh beban masa lalu. Tapi sekarang, inilah waktunya untuk berhenti, melepaskan beban itu satu persatu, dan merasakan kebebasan yang telah lama kamu rindukan. Masa lalu seringkali menjadi bayangan yang membatasi langkah kita. Ia membisikkan kata-kata seperti, kamu tidak cukup baik, atau kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua rasa sakit, kesalahan, dan kegagalan yang pernah kamu alami bukanlah hukuman, melainkan pelajaran? Bagaimana jika setiap luka adalah alat yang digunakan semesta untuk membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani? Pikirkan semua hal yang pernah membuatmu merasa terluka. Mungkin itu adalah hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, kesempatan yang terlewatkan, atau bahkan keputusan yang kamu sesali. Tapi apa yang kamu rasakan saat itu tidak mendefinisikan siapa dirimu hari ini. Semua itu hanyalah langkah-langkah kecil yang membawamu ke titik ini, ke momen di mana kamu siap untuk melepaskan dan melangkah maju. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah menghormati perjalanan yang telah kamu lalui, menghargai pelajaran yang telah kamu pelajari, dan memilih untuk tidak lagi membawa rasa sakit itu ke masa depan. Semesta tidak ingin kamu berjalan dengan beban berat. Semesta menginginkan kamu untuk melangkah ringan, bebas, dan siap menerima berkat-berkat baru. Lakukan sebuah latihan sederhana. Bayangkan sebuah meja kayu panjang di hadapanmu. Di atas meja itu,
Letakkan semua kenangan yang masih menyakitkan hatimu, yang masih mengganggu pikiranmu. Setiap kenangan diwakili oleh sebuah batu kecil. Lihatlah batu-batu itu satu persatu. Apa yang mereka wakili? Mungkin ada batu yang melambangkan rasa kecewa dari hubungan yang berakhir. Mungkin ada yang mewakili rasa bersalah karena keputusan yang salah. Kemudian, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana pengalaman ini membentuk diriku menjadi lebih baik? Apakah aku masih membutuhkan rasa sakit ini, atau sudah waktunya untuk melepaskannya? Setelah kamu menemukan pelajaran dari setiap batu, ucapkan terima kasih kepada mereka. Ucapkan, aku menghormati apa yang kamu ajarkan kepadaku, tetapi aku tidak membutuhkan rasa sakit ini lagi. Letakkan batu-batu itu di belakangmu, jauh dari pandangan. Rasakan bagaimana beban di punggungmu mulai berkurang. Rasakan ringan dan kebebasan yang mengalir ke dalam tubuhmu. Melepaskan masa lalu bukanlah proses yang terjadi sekali saja. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian dan kesabaran. Akan ada saat-saat di mana bayangan masa lalu kembali mencoba menghantuimu, tetapi ingatlah bahwa kamu memiliki pilihan. Kamu bisa memilih untuk tetap maju, untuk tidak lagi terikat oleh luka-luka lama. Ketahuilah bahwa semesta selalu mendukungmu dalam proses ini. Setiap kali kamu melepaskan satu lapis rasa sakit, semesta membalas dengan menghadirkan keajaiban-keajaiban kecil dalam hidupmu. Kamu mungkin mulai melihat peluang baru, merasa lebih ringan, atau menemukan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan yang terpenting, lepaskan dengan penuh cinta. Bukan cinta kepada rasa sakit, tetapi cinta kepada dirimu sendiri. Melepaskan adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Dengan melepaskan, kamu membuka ruang dalam hatimu untuk menerima hal-hal yang lebih baik, lebih indah, dan lebih membahagiakan. Hari ini, buat komitmen untuk membebaskan dirimu dari masa lalu. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit ini. Aku memilih untuk melangkah maju dengan hati yang ringan. Aku layak untuk hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ingatlah bahwa semesta selalu bersamamu, membimbingmu dengan penuh cinta. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kebebasan, menuju cahaya yang menanti di kejauhan. Masa lalu mungkin telah membentukmu, tetapi ia tidak mendefinisikanmu. Kamu adalah jiwa yang dipilih, siap untuk menerima semua berkat yang telah disiapkan untukmu. Masa depanmu cerah, dan langkah pertama menuju cahaya itu dimulai dengan melepaskan beban masa lalu. Jadilah ringan, jadilah bebas, dan bersiaplah untuk terbang menuju kehidupan yang luar biasa. Bab 3. Menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi. Bayangkan dunia ini sebagai sebuah simfoni agung, di mana setiap suara, setiap momen, dan setiap energi bergetar dengan frekuensinya masing-masing. Dalam setiap tarikan napas, ada harmoni yang menggema di seluruh alam semesta. Namun, tidak semua orang mampu mendengar musik ini. Kebanyakan hanya terjebak dalam kebisingan pikiran, tenggelam dalam keraguan, atau terbatas oleh keyakinan yang membatasi. Tapi kamu berbeda. Kamu telah dipilih untuk mendengar nada-nada yang tak kasat mata, untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi yang membawa pesan dari semesta. Frekuensi ilahi adalah bisikan lembut semesta yang hadir di setiap sudut kehidupanmu. Ia berbicara melalui tanda-tanda kecil, perasaan mendalam, atau kejadian yang tampaknya kebetulan. Tetapi apakah itu benar-benar kebetulan? Atau apakah itu adalah cara semesta mengarahkanmu ke jalan yang telah ditentukan? Saat ini, kamu telah mulai membuka pintu untuk mendengar pesan-pesan itu dengan lebih jelas. Setelah melepaskan beban masa lalu, ruang di dalam hatimu kini lebih lapang, siap untuk menerima bimbingan yang lebih halus. Tanda-tanda itu ada di sekitarmu. Mungkin kamu melihat angka yang terus berulang, seperti 777, atau mendengar sebuah lagu yang liriknya terasa seperti pesan pribadi. Semua ini adalah frekuensi ilahi yang mencoba menjangkau hatimu. Bagaimana cara menyelaraskan diri dengan frekuensi ini? Langkah pertama adalah menciptakan keheningan dalam dirimu. Pikirkan dirimu sebagai sebuah radio tua yang mencoba menangkap gelombang yang paling jernih. Dalam keramaian dan kebisingan pikiran,
Frekuensi yang lembut ini seringkali tertutupi oleh keraguan, rasa takut, atau rasa khawatir. Setiap pagi, luangkan waktu 5 menit untuk duduk dalam keheningan. Cari tempat yang tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan dirimu merasa sepenuhnya hadir. Bayangkan dirimu memutar tombol radio batinmu, mencari saluran yang membawa pesan dari semesta. Jangan terburu-buru. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napasmu, dan biarkan pikiran-pikiran mengalir seperti awan yang melintasi langit. Ketika kamu mulai menyelaraskan diri dengan keheningan ini, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin sebuah ide tiba-tiba muncul di benakmu, atau sebuah perasaan hangat mengisi hatimu. Ini adalah frekuensi ilahi yang mulai menyentuh jiwamu. Percayalah pada intuisi ini. Mereka adalah seperti benih kecil yang ditanamkan semesta untuk membimbingmu ke arah yang benar. Tanda-tanda frekuensi ilahi di sekitar kita. Semesta berbicara melalui berbagai cara. Pernahkah kamu merasa bahwa sebuah pertemuan tidak terjadi secara kebetulan? Atau pernahkah kamu mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang terasa seperti jawaban atas doa-doamu? Itu adalah cara semesta bekerja. Sebuah buku yang kamu temukan tanpa sengaja, sebuah film yang menginspirasi, atau bahkan percakapan dengan orang asing, semua itu adalah bentuk komunikasi ilahi. Mulailah memperhatikan tanda-tanda ini. Simpan sebuah jurnal kecil untuk mencatat kejadian-kejadian yang terasa bermakna. Misalnya, jika kamu melihat seekor burung yang terbang di saat kamu merasa ragu, mungkin itu adalah simbol keberanian. Atau, jika seseorang memberi pesan yang tak terduga, itu bisa jadi adalah bimbingan dari semesta. Saat kamu mencatat, pola-pola akan mulai terlihat, dan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Latihan untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi, untuk memperdalam hubunganmu dengan frekuensi ini, cobalah untuk menghabiskan waktu di alam. Berjalanlah di hutan, dengarkan alunan angin, atau perhatikan gerakan air di sungai. Alam adalah refleksi sempurna dari keharmonian semesta. Dalam setiap daun yang bergetar atau burung yang berkicau, ada pesan yang menanti untuk ditemukan. Jika kamu merasa cemas atau terganggu, cobalah bernapas dalam-dalam sambil membayangkan bahwa setiap tarikan napas membawa masuk energi positif, dan setiap hembusan napas melepaskan rasa takut dan keraguan. Ini akan membantumu menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwamu dengan energi semesta. Apa yang terjadi ketika kamu selaras? Ketika kamu mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi, hidupmu akan berubah. Kamu akan mulai merasakan keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Sebuah solusi untuk masalah yang kamu pikir tidak mungkin tiba-tiba muncul. Sebuah peluang yang tidak pernah kamu bayangkan datang mengetuk pintumu. Semua ini adalah hasil dari keselarasanmu dengan energi yang lebih tinggi. Namun, ingatlah bahwa ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Terkadang, frekuensi ini mungkin terasa lemah, terutama ketika pikiranmu dipenuhi oleh kekhawatiran. Tetapi jangan menyerah. Dengan latihan yang konsisten, kemampuanmu untuk mendengar musik semesta akan semakin tajam, dan hubunganmu dengan energi ilahi akan semakin kuat. Hari ini, buat komitmen untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Berikan ruang bagi keheningan, perhatikan tanda-tanda di sekitarmu, dan percaya bahwa semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Kamu tidak sendirian. Ada harmoni yang indah yang menanti untuk kamu dengar, dan setiap langkah yang kamu ambil menuju keselarasan adalah langkah menuju kehidupan yang penuh makna dan keajaiban. Kamu dipilih, dan semesta sedang menunggu untuk berbicara kepadamu. Dengarkan, rasakan, dan biarkan dirimu dipandu oleh suara yang lembut namun penuh kekuatan ini. Karena di dalamnya ada semua jawaban yang selama ini kamu cari. Bab 4. Mengungkap peranmu sebagai co-creator. Bayangkan hidup ini sebagai sebuah kanvas kosong yang terbentang luas di hadapanmu. Sang Pencipta telah memberikanmu kuas dan palet warna yang penuh dengan keindahan, membiarkanmu melukis cerita hidupmu sendiri. Disinilah letak rahasianya. Kamu bukan hanya penonton dalam kehidupan ini, tetapi seorang co-creator.
seorang seniman yang bersama-sama dengan energi semesta menciptakan realitasmu sendiri. Kamu tidaklah terjebak dalam takdir yang sudah ditentukan. Kamu adalah arsitek dari impianmu, penyusun rencana bagi masa depanmu, dan penentu arah bagi langkah-langkahmu. Peranmu sebagai co-creator adalah panggilan untuk memahami bahwa setiap pikiran, setiap tindakan, dan setiap keyakinan adalah benih yang ditanam dalam tanah kehidupan. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Mengapa kamu adalah co-creator? Semesta tidak pernah memaksakan jalan hidupmu. Ia memberikanmu kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bermimpi, dan kebebasan untuk bertindak. Namun, dalam kebebasan itu, ada tanggung jawab besar. Hidupmu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam dirimu. Jika kamu dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan, itulah yang akan kamu lihat di luar dirimu. Sebaliknya, jika kamu menanam benih harapan, keberanian, dan cinta, semesta akan membalasnya dengan panen keajaiban. Peranmu sebagai co-creator berarti kamu memiliki kuasa untuk mengubah apa yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kamu percaya bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kamu mulai melihat bahwa batasan-batasan yang pernah mengikatmu hanyalah ilusi. Kamu memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan yang lebih indah, lebih bermakna, dan lebih penuh dengan kebahagiaan. Langkah pertama sebagai co-creator, langkah pertama untuk benar-benar memahami peranmu ini adalah dengan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Lihatlah setiap tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Lihatlah setiap kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ketika kamu mengubah cara kamu memandang dunia, dunia pun akan berubah. Setiap pagi, tanyakan kepada dirimu sendiri, jika aku benar-benar percaya bahwa aku adalah co-kreator dalam hidup ini, langkah apa yang akan aku ambil hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, seperti memilih untuk tersenyum lebih banyak, berbicara dengan lembut kepada orang lain, atau berani melangkah keluar dari zona nyamanmu. Langkah-langkah kecil ini adalah cara untuk menunjukkan kepada semesta bahwa kamu siap untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Semesta adalah sekutumu, bukan musuhmu. Sebagai co-creator, kamu tidak bekerja sendirian. Semesta adalah sekutumu yang selalu mendukung setiap niat baikmu. Pernahkah kamu merasa bahwa saat kamu benar-benar yakin akan sesuatu, jalanmu tiba-tiba menjadi lebih mudah? Itu karena semesta merespon energimu. Ia membuka pintu, menyingkirkan rintangan, dan memberikanmu sumber daya yang kamu butuhkan. Namun, penting untuk diingat bahwa co-creation tidak berarti segalanya akan berjalan dengan sempurna. Terkadang, benih yang kamu tanam membutuhkan waktu untuk tumbuh. Terkadang, badai datang untuk menguji keteguhanmu. Tetapi, di setiap badai ada pelajaran. Di setiap penundaan ada perlindungan. Ketika kamu memahami bahwa setiap rintangan adalah bagian dari proses, kamu tidak lagi merasa frustrasi, tetapi justru semakin yakin bahwa kamu berada di jalur yang benar, membawa peran ini ke dalam tindakan nyata. Untuk menjadi co-creator yang sejati, kamu perlu mengambil langkah nyata. Tidak cukup hanya bermimpi, kamu harus bertindak. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima berkat-berkat yang telah disiapkan untukmu. Misalnya, jika kamu ingin hidup yang lebih damai, mulailah dengan menciptakan kedamaian dalam dirimu. Jika kamu ingin keberlimpahan, mulailah dengan bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Latihan sederhana yang bisa kamu coba adalah menuliskan visi hidupmu. Ambil waktu untuk duduk dengan tenang dan bayangkan kehidupan ideal yang ingin kamu ciptakan. Tuliskan dengan detail bagaimana perasaanmu, apa yang kamu lakukan, siapa yang ada di sekitarmu. Setelah itu, tanyakan kepada dirimu sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekati visi ini? Lalu, lakukanlah. Keajaiban menjadi co-creator. Ketika kamu benar-benar hidup sebagai co-creator, kamu akan mulai melihat keajaiban dalam hidupmu. Peluang yang tak terduga akan muncul. Orang-orang yang mendukung impianmu akan datang,
Dan yang paling penting, kamu akan merasakan rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Karena kamu tahu bahwa kamu hidup sesuai dengan tujuanmu. Namun, jangan lupa bahwa menjadi co-creator juga berarti kamu harus bertanggung jawab atas energimu sendiri. Pikiran negatif, rasa takut, dan keraguan adalah seperti racun yang dapat merusak panenmu. Jadi, setiap kali pikiran-pikiran itu muncul, ingatkan dirimu bahwa kamu memiliki kuasa untuk mengubahnya. Pilihlah untuk fokus pada apa yang ingin kamu ciptakan, bukan pada apa yang kamu takuti. Hari ini, mulailah menjalani hidupmu sebagai co-creator. Terimalah bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa semesta mendukungmu di setiap langkah. Dengan hati yang penuh keberanian dan tangan yang siap melukis, kamu bisa menciptakan kehidupan yang bahkan melampaui impian terbesarmu. Ingat, kamu tidak hanya hidup di dunia ini, kamu membantu menciptakannya. Dan itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Bab 5. Memagnetkan berkah dalam hidupmu. Bayangkan dirimu sebagai sebuah magnet yang kuat, memancarkan energi ke segala arah. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Jika hati dan pikiranmu dipenuhi dengan rasa syukur, kepercayaan, dan cinta, maka kehidupanmu akan dipenuhi dengan keajaiban, peluang, dan berkah yang melimpah. Namun, jika dirimu tenggelam dalam keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran, energi negatif itu akan kembali kepadamu seperti bayangan yang sulit dihindari. Semesta selalu mendengarkan. Ia merespons getaran yang kamu kirimkan, seolah berkata, "Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan aku berikan." Maka, langkah pertama untuk memagnetkan berkah dalam hidupmu adalah dengan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu dengan hal-hal yang ingin kamu tarik. Kamu harus percaya bahwa keberlimpahan adalah hakmu, dan bahwa semesta siap memberikannya kepadamu, asal kamu siap menerimanya. Mulailah harimu dengan langkah kecil yang penuh makna. Bangun di pagi hari, letakkan tanganmu di dada, dan ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku adalah magnet bagi berkah. Aku menyambut segala kebaikan yang semesta berikan hari ini." Rasakan kata-kata ini mengisi hatimu dengan kehangatan. Kata-kata bukan sekadar bunyi, mereka adalah pernyataan kepada semesta, sebuah sinyal bahwa kamu terbuka untuk menerima. Langkah berikutnya adalah menanamkan rasa syukur di setiap aspek kehidupanmu. Rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu keberlimpahan. Bahkan dalam momen-momen sulit, carilah alasan untuk bersyukur. Mungkin awan mendung hari ini membawa hujan yang menyuburkan bumi. Mungkin sebuah kegagalan membawamu lebih dekat pada jalan yang lebih baik. Ketika kamu memilih untuk melihat sisi terang dari setiap situasi, kamu mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kamu siap untuk lebih banyak hal baik. Cobalah sebuah latihan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri dari hari itu. Jangan khawatir tentang seberapa besar atau kecil hal itu. Bisa jadi itu adalah udara segar yang kamu hirup, senyum dari seseorang, atau bahkan pelajaran dari sebuah kesalahan. Dengan melakukan ini, kamu melatih dirimu untuk fokus pada hal-hal positif, dan semesta akan merespons dengan cara yang sama. Namun, magnet tidak bekerja jika tertutup oleh kotoran. Begitu pula dengan energimu. Pikiran negatif, seperti rasa iri, takut, atau khawatir, dapat menghalangi aliran berkah dalam hidupmu. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan energimu secara rutin. Ketika pikiran-pikiran negatif muncul, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan setiap tarikan napas membawa masuk cahaya yang menyucikan, dan setiap hembusan napas mengeluarkan energi negatif yang tidak lagi kamu butuhkan. Lingkungan di sekitarmu juga memainkan peran penting dalam memagnetkan berkah. Ruang yang bersih dan terorganisasi mencerminkan pikiran yang jernih dan terbuka. Ambillah waktu untuk merapikan ruanganmu, menyingkirkan benda-benda yang tidak lagi membawa kebahagiaan, dan menggantinya dengan hal-hal yang menginspirasi. Ketika lingkunganmu penuh dengan energi positif, kamu akan merasa lebih mudah untuk tetap fokus pada tujuanmu. Semesta juga sering berbicara melalui orang lain. Perhatikan percakapan, pertemuan, atau momen yang tampaknya kebetulan. Terkadang,
Berkah datang dalam bentuk ide yang diberikan oleh seorang teman, atau peluang yang ditawarkan oleh seseorang yang baru saja kamu temui. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Percayalah bahwa setiap kejadian membawa pesan, dan tugasmu adalah untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ketika kamu mulai mempraktikkan semua ini, kamu akan menyadari bahwa hidupmu mulai berubah. Peluang yang sebelumnya tampak jauh akan mendekat. Hubungan yang penuh makna akan terjalin. Bahkan dalam tantangan, kamu akan menemukan kekuatan dan pelajaran yang membuatmu tumbuh. Namun, penting untuk diingat bahwa proses ini tidak selalu instan. Ada kalanya berkah membutuhkan waktu untuk muncul, karena semesta sedang menyiapkan jalan terbaik untukmu. Jangan terburu-buru atau kehilangan harapan. Tetaplah percaya bahwa apa yang menjadi hakmu akan datang pada waktunya, dan bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Ketika kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah magnet bagi berkah, hidupmu akan menjadi cerminan dari keyakinan itu. Kamu akan menjadi pusat dari energi positif yang menarik segala sesuatu yang baik ke dalam orbitmu. Jadi, teruslah memancarkan energi cinta, rasa syukur, dan kepercayaan. Semesta selalu mendengarkan, dan ia siap memberimu lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Mulai hari ini, jadilah magnet bagi berkah. Percayalah pada dirimu, percayalah pada proses, dan percayalah bahwa semesta selalu berpihak padamu. Karena apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kembali kepadamu. Dan berkah yang menantimu lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Bab 6. Memelihara taman batin untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Bayangkan dirimu sebagai seorang penjaga taman yang indah. Taman ini bukan taman biasa. Ini adalah taman batinmu, tempat di mana setiap pikiran, keyakinan, dan tindakanmu tumbuh menjadi bunga atau buah yang mencerminkan siapa dirimu. Namun, seperti taman lainnya, taman batin ini membutuhkan perawatan yang konsisten. Jika tidak, bahkan benih terbaik pun tidak akan tumbuh, dan gulma keraguan serta ketakutan akan mengambil alih. Pertumbuhan sejati bukanlah momen sesaat, melainkan proses berkelanjutan. Kamu tidak bisa menanam benih hari ini dan berharap memetik buahnya keesokan harinya tanpa usaha. Sama seperti tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah yang subur, taman batinmu membutuhkan perhatian, cinta, dan komitmen untuk terus berkembang. Merawat pikiran sebagai akar taman batinmu. Semua yang tumbuh di taman batinmu bermula dari pikiranmu. Pikiran adalah akar dari segalanya. Jika pikiranmu dipenuhi dengan keyakinan positif, maka taman batinmu akan menghasilkan bunga kebahagiaan dan buah keberlimpahan. Sebaliknya, jika pikiranmu penuh dengan keraguan dan rasa takut, akar itu akan melahirkan ranting kekecewaan dan bunga yang layu. Mulailah dengan memantau dialog batinmu. Ketika kamu mendengar suara yang berkata, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak mampu," gantikan suara itu dengan keyakinan baru. Ucapkan dalam hati, "Aku semakin kuat setiap hari," atau "Aku layak untuk hidup yang penuh kebahagiaan dan keberlimpahan." Pikiran positif adalah seperti pupuk bagi taman batinmu, yang mempercepat pertumbuhan keajaiban dalam hidupmu. Lingkungan sebagai cahaya matahari bagi tamanmu. Lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh besar pada bagaimana taman batinmu tumbuh. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Pilihlah percakapan yang membangun, bukan yang merusak. Jika ada orang atau situasi yang membawa energi negatif, bayangkan dirimu dilindungi oleh cahaya yang hangat, seperti perisai lembut yang menjaga tamanmu tetap aman. Cahaya matahari yang benar adalah energi positif dari lingkungan yang sehat, dan inilah yang membantu tamanmu tumbuh dengan subur. Selain itu, jagalah ruang fisikmu tetap bersih dan teratur. Ruang yang rapi mencerminkan pikiran yang jernih. Luangkan waktu untuk merapikan kamar atau meja kerjamu. Tambahkan elemen yang membawa kedamaian, seperti tanaman hijau, lilin, atau aroma yang menenangkan. Lingkungan fisik yang harmonis akan membantu menciptakan suasana batin yang damai dan produktif. Menyirami taman batin dengan tindakan nyata. Tindakan adalah air yang menyirami taman batinmu. Tidak peduli seberapa besar impianmu,
Tanpa tindakan nyata, impian itu hanya akan menjadi benih yang tidak pernah tumbuh. Setiap hari, lakukan sesuatu yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Tidak perlu langkah besar, langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif. Misalnya, jika kamu ingin mencapai kedamaian batin, mulailah dengan bermeditasi selama 5 menit setiap pagi. Jika kamu ingin keberlimpahan, mulailah dengan bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Tindakan-tindakan kecil ini seperti tetesan air yang membasahi tanah tamanmu, membuatnya subur dan siap untuk menumbuhkan segala hal baik yang kamu impikan. Menghadapi tantangan sebagai badai yang menyuburkan, tidak ada taman yang tumbuh tanpa menghadapi badai. Badai adalah bagian dari kehidupan, tetapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Ketika badai datang dalam bentuk masalah atau tantangan, lihatlah sebagai peluang untuk bertumbuh. Sama seperti hujan yang tampaknya kasar, tetapi sebenarnya menyuburkan tanah, tantangan dalam hidupmu adalah cara semesta membantumu menjadi lebih kuat. Saat menghadapi masalah, tanyakan kepada dirimu sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Bagaimana ini bisa membuatku lebih bijak? Dengan sikap ini, kamu tidak hanya bertahan melalui badai, tetapi kamu akan tumbuh lebih kuat karenanya. Konsistensi sebagai kunci keberlanjutan. Merawat taman batin adalah perjalanan seumur hidup. Tidak cukup hanya melakukannya sekali atau 2 kali. Konsistensi adalah kuncinya. Setiap hari, luangkan waktu untuk mengevaluasi taman batinmu. Apakah ada pikiran negatif yang mulai tumbuh? Apakah ada tindakan yang bisa kamu ambil untuk membuat taman ini lebih subur? Dengan konsistensi, taman batinmu akan terus berkembang, membawa keindahan dan keberlimpahan ke dalam hidupmu. Hubungan dengan Sang Pencipta sebagai sumber energi utama. Di tengah semua usaha ini, jangan lupa bahwa Sang Pencipta adalah sumber dari semua energi dan kehidupan. Hubunganmu dengan Sang Pencipta adalah seperti akar utama yang menopang taman batinmu. Jaga hubungan ini melalui doa, meditasi, atau momen keheningan. Dalam setiap langkah, libatkan Sang Pencipta dan mintalah bimbingan. Ketika kamu merasa lelah, biarkan energi ilahi mengisi ulang semangatmu. Kesimpulan, taman yang subur untuk masa depan yang cerah. Dengan perawatan yang konsisten, taman batinmu akan menjadi sumber keajaiban dalam hidupmu. Setiap bunga yang mekar dan setiap buah yang tumbuh adalah hasil dari cinta dan perhatian yang kamu berikan. Dan yang terindah adalah bahwa taman ini tidak hanya untukmu. Energi positif yang kamu pancarkan akan menginspirasi orang-orang di sekitarmu, menciptakan gelombang kebaikan yang meluas ke seluruh dunia. Hari ini, jadilah penjaga yang penuh cinta bagi taman batinmu. Rawatlah dengan pikiran positif, tindakan nyata, dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Karena ketika taman batinmu subur, hidupmu akan penuh dengan keindahan, keberlimpahan, dan kebahagiaan yang tak terbatas. Ingatlah selalu, taman ini adalah milikmu, dan tanggung jawabmu adalah menjaganya tetap tumbuh dan berkembang untuk hari ini, esok, dan selamanya. Bab 7. Merayakan transformasi dan menjaga perjalanan. Bayangkan dirimu berdiri di puncak sebuah bukit setelah perjalanan panjang yang penuh liku. Kamu menoleh ke belakang, melihat jalan berliku yang telah kamu tempuh, penuh dengan tantangan, rintangan, dan pelajaran berharga. Namun, kini kamu berada di sini, di puncak yang diterangi cahaya pagi yang hangat. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merayakan semua yang telah kamu capai. Kehidupan seringkali terasa seperti perjalanan tanpa akhir, tetapi sesungguhnya, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada transformasi yang sejati. Perubahan yang telah kamu alami hingga saat ini adalah bukti keberanianmu untuk melangkah maju, keyakinanmu pada diri sendiri, dan kepercayaanmu pada semesta. Jangan pernah meremehkan betapa luar biasanya perjalananmu. Setiap langkah yang kamu ambil telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Merayakan setiap pencapaian kecil. Seringkali,
Kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai tujuan besar, sehingga lupa merayakan langkah-langkah kecil yang telah kita ambil. Namun, setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan besar. Mungkin kamu telah berhasil melepaskan luka lama, atau mungkin kamu telah memulai kebiasaan kecil yang membawa perubahan positif dalam hidupmu. Apapun itu, akui dan rayakanlah. Cobalah untuk membuat momen ini istimewa. Nyalakan lilin sebagai simbol cahaya baru dalam hidupmu. Tuliskan daftar hal-hal yang telah kamu capai, tidak peduli seberapa kecilnya. Setiap pencapaian adalah bukti nyata bahwa kamu bergerak maju. Dengan merayakan dirimu, kamu mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kamu menghargai proses ini, dan semesta akan membalas dengan lebih banyak berkah. Melanjutkan perjalanan dengan hati yang terbuka. Meskipun transformasi yang telah kamu alami adalah sesuatu yang luar biasa, perjalananmu belum selesai. Kehidupan adalah siklus tanpa akhir dari pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian. Akan ada tantangan baru di depan, tetapi kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu menghadapinya. Kini, kamu memiliki alat-alat yang diperlukan untuk terus melangkah dengan penuh keyakinan. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjaga hati yang terbuka untuk terus belajar dan bertumbuh. Ketika kamu menerima setiap fase kehidupan, baik itu momen puncak maupun lembah yang penuh ujian, kamu akan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Jangan takut untuk berubah arah jika diperlukan, karena semesta selalu membimbingmu ke jalan yang terbaik. Menginspirasi orang lain melalui transformasimu. Perjalananmu tidak hanya memberikan dampak pada dirimu sendiri. Energi positif yang kamu pancarkan akan menjangkau orang-orang di sekitarmu. Ketika mereka melihat keberanianmu untuk menghadapi rasa takut, keteguhanmu untuk melangkah maju, dan kemampuanmu untuk tetap bersyukur, mereka juga akan terinspirasi untuk memulai perjalanan mereka sendiri. Bagikan cerita dan pelajaran yang telah kamu pelajari. Tidak perlu melalui kata-kata besar atau aksi yang dramatis. Kadang-kadang, senyuman tulus atau tindakan kecil yang penuh kasih sudah cukup untuk memberikan harapan kepada orang lain. Ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari jaringan besar energi yang saling terhubung, dan setiap langkah yang kamu ambil ke arah cahaya akan membantu menerangi jalan bagi orang lain. Menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dan semesta. Hubunganmu dengan Sang Pencipta dan semesta adalah fondasi dari transformasi yang berkelanjutan. Jangan pernah lupa untuk melibatkan energi ilahi dalam setiap langkah yang kamu ambil. Doa, meditasi, atau momen keheningan adalah cara untuk terus terhubung dengan sumber energi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika kamu merasa lelah atau ragu, kembalilah ke hubungan ini untuk menemukan kekuatan dan kedamaian. Setiap hari, luangkan waktu untuk berbicara dengan Sang Pencipta, baik melalui kata-kata maupun dalam diam. Ucapkan rasa syukur atas segala hal yang telah diberikan kepadamu, dan mintalah bimbingan untuk langkah-langkah berikutnya. Hubungan ini bukanlah jalan satu arah. Semesta selalu merespons energimu, membimbingmu melalui tanda-tanda, intuisi, dan kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan. Menerima diri sendiri sepenuhnya. Transformasi sejati dimulai ketika kamu belajar untuk menerima dirimu apa adanya. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan keindahan hidup terletak pada keragaman cerita yang kita bawa. Terimalah kekuatanmu, kelemahanmu, dan semua hal yang membuatmu unik. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu menciptakan ruang bagi cinta dan keberkahan untuk masuk ke dalam hidupmu. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku bangga dengan siapa diriku hari ini. Aku menerima diriku sepenuhnya, dengan semua kelebihan dan kekuranganku. Aku layak untuk hidup yang penuh kebahagiaan dan keberlimpahan." Kesimpulan, terus melangkah dengan penuh keyakinan. Hari ini, kamu berdiri di ambang pintu dari fase baru dalam hidupmu. Transformasi yang telah kamu alami adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Semesta telah melihat usahamu, mendengar doamu, dan merespons dengan bimbingan serta berkah.
Teruslah melangkah dengan hati yang terbuka, percaya bahwa setiap langkah membawa makna, dan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Setiap momen dalam perjalananmu adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan bersinar lebih terang. Jangan pernah ragu untuk merayakan dirimu sendiri, menjaga hubunganmu dengan Sang Pencipta, dan menginspirasi orang lain melalui keberanian dan cinta yang kamu pancarkan. Karena dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada cahaya yang semakin bersinar terang, menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menciptakan keajaiban dalam hidup ini. Saat kita tiba di akhir perjalanan ini, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir sesungguhnya, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Semua yang telah kamu baca, renungkan, dan rasakan adalah bagian dari transformasi yang sedang berlangsung dalam dirimu. Kata-kata ini bukan sekadar tulisan, tetapi undangan untuk melihat dunia dengan mata yang baru, hati yang lebih terbuka, dan semangat yang lebih kuat. Kamu telah belajar melepaskan beban masa lalu, menyelaraskan dirimu dengan frekuensi ilahi, dan merangkul peranmu sebagai co-creator dalam kehidupan ini. Kamu kini memahami bahwa keberkahan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu, dari pikiran yang positif, tindakan yang tulus, dan hati yang dipenuhi rasa syukur. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah perayaan. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap niat yang kamu tetapkan, dan setiap tindakan yang kamu lakukan adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima segala kebaikan yang telah disiapkan untukmu. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tanpa arti. Semua itu adalah bagian dari lukisan indah yang sedang kamu ciptakan bersama Sang Pencipta. Kini, saatnya untuk melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dunia ini adalah panggungmu, kanvasmu, tamanmu, dan kamu adalah sang seniman, sang penjaga, sang pencipta yang membawa keajaiban ke dalamnya. Jangan takut pada rintangan, mereka hanyalah pelajaran yang menyamar. Jangan ragu untuk bermimpi besar, karena semesta selalu mendukung jiwa-jiwa yang berani. Teruslah percaya, teruslah bersyukur, dan teruslah bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kamu meragukan dirimu sendiri, ingatlah perjalanan ini. Ingatlah bahwa kamu telah dipilih, bahwa kamu mampu, dan bahwa kamu layak untuk hidup yang penuh cahaya dan keberlimpahan. Terima kasih telah melangkah bersama dalam perjalanan ini. Semoga cahaya dalam dirimu terus bersinar terang, menerangi jalanmu dan jalan orang-orang di sekitarmu. Jadilah magnet bagi segala kebaikan, penyebar inspirasi, dan pencipta keajaiban yang dunia ini butuhkan. Hidup ini adalah hadiah, dan kamu adalah bagian terindah darinya. Melangkahlah dengan cinta, dan biarkan semesta membuka jalan menuju keajaiban yang lebih besar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita bersama-sama akan menemukan lebih banyak cahaya, lebih banyak cinta, dan lebih banyak keajaiban. Percayalah, yang terbaik selalu menantimu di depan.